Bang, minta nomor rekening mau transfer. 9M doang. Waduh. Oke, siap. Buka SPK 2, 9M. Ini berarti mensupport local brand. Orang aja semuanya. Satu toko. Waduh, satu toko, bro. Ini 500.000 Kangnya Bapak, 910. Dan jajan. Can you guys stop donating? Like, stop! For real! Stop! Udah kan udah ngomong. Terima kasih Anda masih di Rosi. Terpesona Crazy Rich abal-abal. Doni Salmanan kerap membagi-bagikan uang dengan jumlah fantastis ke sejumlah orang, termasuk public figure. Salah satunya adalah Rizky Febian yang pernah menerima 400 juta rupiah. Akibatnya Rizky dipanggil polisi. Dan saya juga sudah mengundang, tadi sudah saya perkenalkan, yaitu pengacara Rizky Febian, Bung Ahmad Ramsi. Bung Ramsi, saya boleh tanya apa kabar Rizky Febian hari ini? Baik. Kabar gimana? Saya mau dapat dulu gambaran bagaimana kabar Rizky Febian. Rizky Febian baik, Mbak. Baik ya. Setelah kemarin dipanggil polisi karena kan ibaratnya nih Doni Salmanan nyawer 400 juta untuk kopi racikannya, begitu ya, betul ya? Iya, minuman racikan. Minuman racikannya. Saya mau tanya, apakah sebelum itu memang sudah kenal antara Rizky Febian dan Doni Salmanan? Bung Ramsi? Anda harus unmute, Bung Ramsi. Ya, ya. Ya, kenalnya ketika di komen di Instagramnya Iki, Rizky Febian. Oke, komen soal? Soal ngebit. Ngebit tuh apa ya? Menawar. Nawar, oke. Mau ikut lelang Ya, gitu? nawar. Ikut lelang. Sama sekali nggak pernah lelang. tahu siapa itu Doni Salmanan. Kalau mungkin kan Rizky kita tahu penyanyi, anaknya Sule Ya. gitu. Iya. Nggak kenal sama Taunya sekali? ya, sama sekali tidak kenal. Taunya belakangan gitu kan. Bahwa dia orang apa namanya yang disebut-sebut crazy rich lah. Oke, sorry. Sebelum itu dia ngebit langsung 400 juta. Bertahap sepertinya. Bertahap, lalu dia pemenangnya. Ya, akhirnya pemenangnya jadi angka 400 juta. Sehingga lelang itu diberikan kepada Doni Salmanan. Yes. Oke. Begitu, Mbak. Sampai saat itu hanya tahu bahwa dia ngebit aja ya. Nawar aja dengan harga Ya. penawaran minuman racikan Rizky Febian sebesar 400 juta. Dan dialah pemenangnya. Ya, dan memang diketahui bahwa pemenang lelang ini uangnya akan didonasikan. Jadi tadi seperti yang disampaikan Mas Ridwan tadi di awal, memang kan gaya-gayanya DS ini kan sedang berbagi. Jadi ketika ngebit 400 juta dan tahu tujuannya berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, jadinya apa namanya dia ikut dalam permainan ini. Oke. Ngebit di sini. Ya, pada saat jadi pemenang lelang pernah ada coba untuk memverifikasi siapakah Doni Salmanan ini? Enggak sih, enggak sampai ke sana sih Rizky. Enggak sampai ke sana. Berapa lama waktu Enggak sampai. yang dibutuhkan untuk dapat 400 jutanya? Enggak lama, setelah itu 2 hari kalau nggak salah ditransfer dari Doni Salmanan ke rekening apa namanya manajemen Rizky. Oke, jadi nggak lama ya, langsung 2 Tim hari Rizky. langsung ditransfer. Ya, Dan itu dibuktikan Ya. juga, dipamerkan juga di sosial media kayaknya ya? iya, iya. Oke, setelah itu ada interaksi? Nggak ada, Mbak. Nggak ada sama Nggak ada sekali? interaksi ya terakhir, ya sama sekali terakhir ya diketahui adanya kasus ini. Tanggal 7 DS dijadikan tersangka, ditahan. Dan sebelumnya ramai berita tentang binomo dan Quotex yang meledak ini. Jadi ya Rizky ketika mendengar ini ya karena merasa pernah apa namanya menerima
pentransferan uang dari DS ya dia sudah tahu bahwa nantinya pasti akan dipanggil kepolisian untuk dipertanyakan mengenai uang transferan tersebut. Ya, karena itu lelang secara terbuka, pemenang lelangnya juga secara terbuka dan transfer sebesar 400 juta juga sudah dilakukan. Apakah kemudian ada pembicaraan bahwa 400 juta itu harus dikembalikan? Kemarin waktu diperiksa ya kita jelaskan mengenai uang tersebut, dikemanakan uang tersebut. Kita jelaskan dengan bukti-bukti yang kita miliki dan kita kan memang Rizky sudah tahu bahwa nantinya adakan kejadian ini, artinya setelah DS dijadikan tersangka ya timnya langsung bergerak menyusun semua bukti-bukti untuk menjelaskan kaitan donasi tersebut. Oke, karena mengapa ini menjadi pertanyaan? Karena korban seperti Ridwan Rahardian dan begitu banyak korban lainnya berharap uang mereka bisa kembali. Dan cara mengembalikannya adalah dengan mengambil dari kembalian uang-uang atau barang-barang mewah yang diberikan pada selebritas supaya bisa dikembalikan pada korban-korban seperti Ridwan Rahardian ini. Tidakkah ada pikiran seperti itu? Atau niat baik seperti itu? Kita kan menjelaskan semua di penyidik bahwa kita tidak menerima sepeser pun kaitan uang tersebut. Artinya setelah kita terima, kita teruskan ke yayasan-yayasan untuk donasi-donasi itu. Oke, jadi ini yang menjadi pembelaan bahwa tidak bisa mengembalikan uang itu karena itu lelang, itu merupakan bagian lelang, hasil lelang itu diberikan kepada menjadi donasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Saya ke Bung, apa yang ingin Anda tambahkan Bung Ramsi? Karena tidak satu rupiah pun dinikmati oleh Rizky Febian. Oke, ya. Bung Ridwan, kan kita melihat bagaimana Doni Salmanan ini kasih barang mewah kepada para artis. Nyawer dengan harga 400 juta. Apa Anda terfikir pada saat, terutama misalnya momen di saat Anda kalah gitu, berpikir nggak, saya lagi kalah, dia lagi kasih duit sama artis-artis yang notabene kaya raya juga, atau para sultan juga. Apakah terbersit di hatimu bahwa ini kok enak-enakan dia bagi-bagi uang sama para sultan sementara kami merugi terus? Justru dia dengan dengan enak-enakan dengan sampai membeli mobilnya Mobil Arif Porsche. Muhammad Porsche yang senilai 4M. Saya justru termotivasi, Bu Rosi. Motivasi apa? Termotivasi untuk belajar biar jadi seperti dia gitu. Wow. Jadi bukannya jengkel? Bukan. Justru termotivasi mau terus trading, Betul. mau terus invest, Betul. mau terus kirim duit. Betul. Padahal pada saat beli Porsche 4 miliar rupiah, nyawer gitu, bagi-bagi hadiah mewah ke para sultan yang disebut para selebritas ini, para YouTuber. Pada saat Anda kalah, itu nggak membuat Anda jengkel sedikit pun? Tidak. Justru saya pribadi saya termotivasi di sini. Wah, dia sampai segitunya gitu, maksudnya sukses gitu di apalagi terus-terusan berbagi, terus ambil beli dengan mudah gitu kan, beli Porsche dengan mudahnya gitu. Saya jadi termotivasi untuk belajar lagi gitu. Akhirnya Gak peduli Anda lagi kalah? Tidak. Wow. Nah sekarang setelah ditangkap, Anda lihat nggak ekspresinya Doni Salmanan meskipun dia memang pakai masker ketika konferensi pers bersama polisi? Lihat. Apa yang Anda lihat dari pesan yang disampaikan? Nggak habis pikir aja ya, maksudnya dia masih bisa tersenyum ya di media gitu kan. Masih bisa tersenyum? Betul. Sampai tekstur tubuhnya juga kan sampai ngantungin tangan ke kiri gitu kan, sampai masih bisa tersenyum gitu, padahal kejahatannya dia kepada masyarakat kan waduh luar biasa ini. Bahkan yang member-member yang yang tergabung di grup paguyuban gitu kan, bahkan yang cerita ada yang rumah tangganya memang hancur gitu kan, sampai ekonominya luar biasa lah. Ya. Di sini macam-macam. Bahkan korban pertama yang untuk Indra Kents itu ada yang punya niat nyaris mau bunuh diri gitu karena kehilangan uang yang sungguh luar biasa besar.
bagaimana Anda juga merespons bagi misalnya seperti Rizky Febian, ini buat donasi sehingga uangnya nggak bisa dikembalikan. Apa Anda bisa menerima itu? Kalau dari saya pribadi ikut gimana ya? Ikut jalur hukum aja gitu. Jadi kalau misalkan memang seharusnya bisa dikembalikan, dikembalikan. Kalau misalkan kalau harapan kami sih dikembalikan ya, maksudnya aliran dana dari si DS ini gitu. Apalagi hanya membeli dengan harga 400 juta kan di luar akal gitu kan sebenarnya. Oke. Bung Ahmad Ramsi, tadi setelah sama polisi, apakah bagaimana melihat potensi dipanggil lagi atau tadi menurut Anda penjelasan sudah cukup clear? Ya, artinya ketika nanti klien kami dipanggil lagi di kepolisian ya kami siap untuk hadir. Ya, artinya kemarin juga sudah kita jelaskan dengan gamblang mengenai bukti rupiah per rupiah kemana kita serahkan dan penyidik sudah menyatakan itu clear. Tapi kalau memang penyidik memerlukan kami lagi untuk diperiksa, diambil keterangan ya kami siap. Baik, terima kasih Bung Ahmad Ramsi, pengacara dari penyanyi Rizky Febian yang kemarin dipanggil polisi terkait Doni Salmanan. Selamat malam Bung. Konten-konten yang menjual mimpi cepat kaya laku keras di masa kini. Lalu bagaimana membedakan mana yang crazy rich asli, mana yang abal-abal? Kami kembali sesaat lagi.